Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 131. Xiao Qin tersenyum dan dengan sengaja menjual Guanzi. Li Ziran berkata, 2 bintang favorit Xiao Qin akan datang ke Suzhou dan Hangzhou. Gadis ini telah membicarakannya sepanjang malam. Xiao Qin melotot, sepupu. Mengapa kamu membicarakannya? Kata Ye. Junlin mengerutkan kening, itu saja. Xiao Qin mengangguk dengan bangga. Ya, dewa dan dewi laki-laki saya ada di sini. Bukankah ini acara yang membahagiakan? Oh. Ye Junlin berbalik dan pergi. Xiao Qin mengejarnya. Kakak ipar, mengapa kamu tidak bahagia? Bosan. Salah satunya cantik, yang lain tampan. Biarkan saya tunjukkan foto-fotonya. Ini Zhou Yutong bernyanyi itu bagus. Bintang wanita terpanas. Xiao Qin mengangkat teleponnya untuk menunjukkan Ye Junlin. Ye Junlin meliriknya. Ini sangat rata-rata. Jauh lebih buruk daripada saudara perempuanmu. Dan dewa laki-lakiku Kaizan. Apakah kamu tampan? Ye Junlin mendorong Xiao Qin keluar dan menutup pintu. Jauh lebih tenang sekarang. Untuk bintang-bintang ini, Ye Junlin tidak masuk angin sama sekali. Memberkati negara. Memenangkan kemuliaan bagi negara. Merekalah yang berkorban dan menumpahkan darah selamanya. Tetapi bintang-bintang aktor inilah yang menikmati kehormatan dan hak istimewa. Saudaranya mati untuk negaranya dan meninggalkan tubuhnya di hutan belantara. Tidak ada yang tahu. Tapi aktor itu sakit kepala dan masuk angin. Saya mematahkan jari saya saat merekam sebuah adegan. Tetapi saya merasa tertekan oleh puluhan juta orang. Tepat pada waktunya untuk menjawab kalimat itu, tidak ada yang bertanya di makam sang jenderal. Dan urusan keluarga sang aktor diketahui dunia. Berdasarkan posisi inilah Ye Junlin tidak menyukai bintang manapun. Di luar ruangan, Xiao Qin pergi untuk mengganggu Li Ziran lagi. Sepupu, tahukah kamu? Perayaan 40 tahun keluarga Xiao, bintang yang diundang secara khusus. Paman berkata, aku bisa bertemu Dewi dan Dewiku secara langsung pada saat itu. Li Ziran menjawab dengan linglung, oh. Sepupuku akan mendapatkan beberapa undangan lagi untuk perayaan itu. Kamu dan saudara iparku akan pergi. Xiao Qin tampak sangat bersemangat. Li Ziran setuju, oke, kita semua akan pergi. Keesokan harinya. Tepat ketika Li Ziran bebas, dia dan Ye Junlin menemani Xiao Qin pergi berbelanja. Setelah mengunjungi beberapa pusat perbelanjaan berturut-turut, Xiao Qin dan Li Ziran tidak membelinya. Sebaliknya, itu melemparkan Ye Junlin, sang jenderal. Berbelanja dengan seorang wanita benar-benar jauh lebih melelahkan daripada membunuh musuh di medan perang. Pada siang hari, Ye Junlin memiliki pendapat dan memutuskan untuk tidak pergi berbelanja. Makan dulu. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Ye Junlin keras kepala. Tapi Xiao Qin dan Li Ziran hanya bisa setuju untuk makan dulu. Pusat Suzhou Hangzhou ada di depan. Ayo pergi dan tangani. Ye Junlin benar-benar lelah. Ketika saya datang ke center Suzhou Hangzhou, saya tidak menyangka ada 2 kali lebih banyak orang dari biasanya. Banyak orang masih mengenakan seragam dan memegang light stick di tangan mereka. Semua orang bergegas ke satu arah. Melihat orang-orang ini, Xiao Qin sangat gembira. Ya Tuhan, ternyata dewiku ada di sini. Ternyata mereka sedang melakukan aktivitas di center Suzhou Hangzhou hari ini. Xiao Qin menarik Ye Junlin dan Li Ziran ke depan. Ada lift tepat di depan, jadi Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa. Setelah tiba di pusat mall, Ye Junlin tahu betapa mengerikannya itu. Ada panggung di depan, di mana bintang-bintang akan naik sebentar lagi. Ada banyak orang di belakang panggung, di mana bintang-bintang berada. Ini adalah bintang populer Zhou Yutong dan Kaizan. Tentu masih banyak bintang lainnya. Semua orang di sini untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-40 perusahaan keluarga Xiao. Tetapi sebelum itu, ambil bagian dalam beberapa kegiatan bisnis dan hasilkan uang dengan cepat. Yang menakutkan adalah ada ribuan orang di sekitar panggung. Bersambung. Bab 132. Tidak hanya itu, ada orang di sekitar pagar pembatas di lantai 2, 3, 4 dan 10. Ye Junlin bahkan tidak bisa membayangkannya. Fans ini berjumlah ribuan orang, kan? Fans meneriakkan nama idola, seperti orang percaya yang dicuci otak. Setelah Xiao Qin tiba, dia bergabung. Lebih dari 100 penjaga keamanan menjaga panggung, menjaga para penggemar fanatik ini di luar. Garis polisi ditarik di sekitar panggung. Ini terlihat sangat bergaya. Ye Junlin paling tidak melihat pemandangan seperti itu. Dia sangat mudah tersinggung. Dia mengambil tangan Li Ziran dan berjalan langsung ke pintu masuk lift. Ngomong-ngomong,
Di mana Xiao Qin? Xiao Qin menghilang dalam sekejap mata. Xiao Qin berkata dia pergi menemui dewi laki-laki. Mari kita pergi makan malam. Dan dia akan datang kepada kita nanti. Kata Li Ziran. Oke. Ye Junlin dan keduanya datang ke depan lift. Tetapi ketika mereka akan memasuki lift, mereka dihentikan oleh beberapa penjaga keamanan. Tidak. Anda tidak bisa naik lift. Kata keamanan dengan dingin. Mengulurkan tangannya. Ye Junlin mengerutkan kening. Mengapa? Hari ini, semua lift hanya dapat digunakan oleh staf dan tim bintang. Pemalas dan yang lainnya tidak boleh menggunakannya. Keamanan menjelaskan. Ye Junlin bertanya sambil mencibir. Jadi itu berarti bintang-bintang memiliki hak istimewa. Ya. Untuk memastikan keamanan bintang-bintang, Anda tidak boleh naik lift. Anbao berkata dengan kejam. Ayo pergi. Mari kita lihat eskalator. Ye Junlin dan Li Ziran datang ke eskalator. Tetapi mereka berdua dihentikan oleh keamanan. Alasannya sama. Demi keselamatan selebriti, pemalas tidak bisa menggunakannya. Ye Junlin mendongak dan melihat bahwa semua eskalator dari lantai pertama hingga ke-10 berada di bawah darurat militer. Pada saat ini, Li Ziran menjawab panggilan kerja dan pergi. Ye Junlin hanya bisa makan sendiri. Penjaga keamanan menunjuk ke sisi yang berlawanan dan berkata, area di sisi itu terpisah dari sisi ini, dan eskalator dapat diambil. Ye Junlin melihat dan berjalan melalui area panggung untuk mencapai lift di sisi yang berlawanan. Ye Junlin berjalan ke depan panggung, dan dia berencana untuk menyeberang di sini. Terlepas dari hal-hal lain, Ye Junlin langsung melewati garis peringatan. Berhenti. Berhenti untukku. Tiba. Tiba. Lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas, menatap Ye Junlin dengan erat, dan menyentuh tongkat listrik di punggung mereka. Ye Junlin tersenyum dan berkata, jangan gugup. Aku hanya akan pergi ke seberang untuk naik lift. Aku berjanji itu tidak akan mempengaruhimu. Seorang kepala keamanan berkata dengan marah, kembalilah. Anda tidak boleh menyeberang di sini. Apakah Anda tidak melihat barisan itu? Bintang hari ini semua adalah nama besar lini pertama. Apa kesalahannya? Dapatkah Anda menanggungnya? Seorang penjaga keamanan bertanya. Ye Junlin mencibir. Apakah pusat perbelanjaan itu tempat umum? Ada alasan untuk mencegah turis lewat. Biasanya oke. Tapi tidak sekarang. Kata kepala keamanan dengan dingin. Kamu menduduki sumber daya publik, kan? Apakah selebriti memiliki hak istimewa? Apakah orang masih dilarang lewat di depan umum? Ye Junlin bertanya dengan suara rendah. Ya, ini hak istimewa. Mereka menghabiskan puluhan juta menit per menit. Ini hak istimewa. Kata Anbao. Ye Junlin mencibir. Kalau begitu aku hanya ingin pergi ke sana. Hukum bela diri ada di sini. Kamu bisa mencoba. Selusin penjaga keamanan datang, dan total lebih dari 30 orang menatap Ye Junlin. Ada lengkungan kejam di sudut mulut Ye Junlin. Oke, darurat militer, kan? Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Kirin membawa pasukanmu ke pusat Suzhou dan Hangzhou. Saya ingin darurat militer sini. Bersambung. Bab 133. Bukan darurat militer. Siapa yang tidak bisa seperti darurat militer? Selain itu, apa yang bisa Anda sebut darurat militer? Saya membiarkan Anda melihat seperti apa darurat militer yang sebenarnya. Ye Junlin benar-benar marah. Kalau tidak, saya tidak akan mengganggu Qilin. Melihat Ye Junlin berpura-pura menjadi pusat darurat militer Suzhou Hangzhou. Semua penjaga keamanan tertawa. Apakah orang ini gila? Apakah Anda ingin pasukan datang ke darurat militer? Kamu pikir kamu siapa? Apakah itu kepala daerah militer? Apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat darurat militer? Pergerakan di sini dengan cepat menarik perhatian tim bintang. Beberapa agen selebriti datang ke sini dan bertanya apa yang terjadi. Terutama wanita terkemuka Su Yue. Dia adalah agen dari bintang wanita populer Zhou Yutong, dan dia memiliki beban berat dalam lingkaran broker emas teratas di industri hiburan. Penyelenggaraan acara ini sepenuhnya diatur olehnya. Dengan kata lain, dia memiliki keputusan akhir dalam acara hari ini. Mata dingin Su Yue jatuh pada Ye Junlin. Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu melihat darurat militer di sini? Ye Junlin mencibir. Siapa yang memberimu hak darurat militer di sini? Tanya Ye Junlin. Su Yue tercengang. Siapa yang memberi hak? Dia sendiri tidak mengetahuinya. Tidak pernah memikirkan masalah ini. Karena selalu normal bagi tim bintang untuk keluar membawa pengawal, menempati ruang, dan darurat militer. Ini adalah semacam aturan default. Identitas selebritas pada dasarnya mulia, dan nilainya sangat tinggi. Di luar, tidak ada yang boleh menyentuhnya.
Kadang-kadang bahkan dalam acara variety show, mereka akan memblokir jalan untuk mencegah pejalan kaki lewat. Tampaknya hak istimewa ini disetujui. Orang yang lewat juga akan dengan sadar mematuhinya. Jadi ketika mereka bertemu Ye Junlin, mereka bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Karena orang-orang yang berdiri di sini adalah bintang lini pertama paling populer di Tiongkok. Mereka mulia dan bernilai ratusan juta. Mereka dapat menikmati hak istimewa ini. Jika pejalan kaki diizinkan lewat dengan bebas saat ini, maka artis dan orang biasa kita seperti kamu akan memiliki apa bedanya? Su Yue berkata dengan tajam. Ye Junlin tersenyum. Lalu apa maksudmu aktor bintang adalah orang baik? Ya, kamu bisa mengerti itu. Lagi pula, apa yang mereka lakukan di luar imajinasimu? Menikmati hak istimewa itu normal. Su Yue serius. Jangan berpikir untuk membuat masalah. Kalau tidak kami akan menyerahkanmu ke kantor polisi. Su Yue mengancam. Ye Junlin berkata dengan dingin. Aku hanya naik lift untuk makan. Di mana darurat militer di tempatmu? Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan padamu apa itu darurat militer. Melihat Ye Junlin berbicara besar, Su Yue dan yang lainnya semua tertawa. Dia ingin darurat militer. Apakah ada kesalahan? Baru saja akan memanggil keamanan untuk mengusir Ye Junlin. Beberapa bintang datang dan penggemar bersorak. Su Yue juga menyambutnya. 2 bintang. 1 pria dan 1 wanita. Sangat mempesona. Bahkan di antara banyak bintang, mereka dapat dibedakan secara sekilas. Pria itu mengenakan setelan putih, terlihat putih dan bersih, dan memiliki nafas feminin, yang paling sesuai dengan standar kontemporer daging segar kecil. Adapun gaun putih wanita, dia memiliki sosok yang seksi dan indah, dan wajahnya bahkan lebih cantik. Seperti peri di langit, roh peri itu berkibar. Ini adalah bintang populer Zhou Yutong dan Kaizan. Zhou Yutong bertanya dengan suara rendah, ada apa dengan Suster Su? Orang ini bersikeras untuk bergegas dan tidak memberitahuku. Setelah dihentikan oleh kami, dia juga mengatakan bahwa dia akan darurat militer di sini. Su Yue mencibir. Bersambung. Bab 134. Zhou Yutong berkata dengan lembut, Kakak Su biarkan saja dia lewat. Dan tidak. Apa? Tidak. Bagaimana jika Yutong menjadi nakal? Melihat penampilannya, saya tidak punya alasan untuk tidak meragukan bahwa dia datang untuk kita. Tiba-tiba Kaizan berbicara. Suaranya dingin. Keamanan. Tunggu apa lagi? Jangan tangkap dia untukku. Kaizan paling mengganggu penggemar seperti itu. Sengaja membuat beberapa hal yang dilebih-lebihkan untuk menarik perhatian Anda sendiri. Menurutnya, Ye Junlin adalah penggemarnya. Zhou Yutong menatap Ye Junlin dan berkata, biarkan saja mereka pergi. Mungkin mereka sedang terburu-buru. Tidak. Ini berbahaya bagi kami. Seberapa berharga identitasmu? Kalau dia jahat. Apa? Ini adalah inti dari darurat militer. Untuk mencegah orang-orang ini. Kaizan bertekad. Ketika Anbao hendak mengambil tindakan pada Ye Junlin untuk mengusirnya. Ye Junlin mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan marah. Apakah kamu sudah meniduri Qilin di sini? Jenderal, semua staf ada di tempatnya. Dan pusat Suzhou Hangzhou akan segera diblokir. Suara Qilin terdengar. Semua orang mendengar percakapan antara Ye Junlin dan Qilin dengan jelas. Kaizan dan Su Yue keduanya tertawa. Siapa kau menakut-nakuti siapa yang Anda pikir Anda ingin memblokir Suzhou Hangzhou Center? Kaizan bahkan mengatakan, jika Anda dapat memblokir Suzhou Hangzhou pusat saya Kaizan makan kotoran. Pada saat ini, apa yang terjadi di luar pusat Suzhou Hangzhou hal-hal besar. Di alun-alun di depan pusat Suzhou Hangzhou, semua pejalan kaki berhenti dan melihat ke langit. Karena ada helikopter yang melayang di ketinggian rendah di sekitar gedung center Suzhou Hangzhou. Ada lusinan pesawat secara total. Wow! Setelah pintu helikopter terbuka, para prajurit bersenjata lengkap mendarat dan berbaris untuk menyerang bagian dalam center Suzhou Hangzhou. Sebuah suara keras datang dari pengeras suara di helikopter. Perhatian semuanya. Center Suzhou Hangzhou sekarang diblokir. Semua orang harus pergi secepat mungkin. Perhatian. Ini bukan syuting. Suara seperti itu datang dari setiap pesawat. Orang-orang yang lewat ketakutan. Aku penasaran dengan hal besar apa yang terjadi. Center Suzhou Hangzhou akan berada di bawah darurat militer. Di salah satu helikopter, seorang tentara sedang mengoperasikan komputer. Dia dengan cepat menyerbu dan mengendalikan sistem center Suzhou Hangzhou. Meskipun pesawat mengeluarkan suara peringatan di luar, bagian dalam center Suzhou Hangzhou tidak dapat didengar. Kaizan dan Su Yue masih menertawakan Ye Junlin. Apakah kamu tidak akan darurat militer di sini?
Bagaimana dengan orang-orangmu? Kamu benar-benar menertawakanku. Berdengung. Tapi pada saat ini, siaran di dalam mal membuat suara besar. Suara itu datang. Membuat semua orang menghentikan semua gerakan dan melihat ke udara. Perhatian semua orang. Saya Wang Ye, Kapten Kirin Pasukan Khusus Daerah Militer Suzhou Hangzhou. Sekarang departemen saya yang menghalangi Suzhou Hangzhou Pusat. Silakan bekerja sama dengan pekerjaan kami. Suara loudspeaker diputar dalam satu putaran. Sebelum semua orang terkejut, semua orang mendengar langkah seragam dari belakang. KKK. Semua orang menoleh untuk melihat. Mengagumkan melihat seorang prajurit bersenjata lengkap tiba-tiba datang. Ada lusinan dari mereka dalam kelompok. Lusinan dari mereka. Dan mereka datang dari segala arah. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Para penjaga keamanan ini semua tergeletak di tanah tanpa menunggu jawaban. Yang lebih menakutkan adalah di atas puncak. Saya melihat seorang prajurit turun dari langit dengan tali diikatkan ke tubuhnya. Ternyata mereka menyerang dari atas Suzhou dan Hangzhou. Penjaga keamanan di lantai lain semua ditundukkan pada saat yang sama. Bersambung. Bab 135. Saat ini, Kaizan tercengang. Su Yue tercengang. Zhou Yutong tercengang. Semua tim bintang dan staf keamanan tercengang. Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ye Junlin baru saja mengatakan bahwa darurat militer harus ditegakkan di sini. Tetapi dia tidak berharap berada di bawah darurat militer dalam sekejap. Atau pasukan khusus. Pada saat berikutnya, semua barisan yang mengganggu di depan mata Ye Junlin terkoyak. Pasang barisan militer. Penjaga keamanan tim bintang biasa menarik barisan untuk memblokir dan memblokir orang lain. Arti penting dari penjagaan sekarang adalah untuk memblokir tim bintang dan mengelilingi mereka dalam lingkaran yang sangat kecil. Semua orang meringkuk bersama dan menggigil. Bagaimana jika mereka memiliki status dan reputasi? Masih takut menghadapi pasukan khusus. Pada saat ini, Kapten Wang Ye, yang baru saja berbicara di radio, muncul. Dengan terompet di tangannya, dia masih memperingatkan. Dan pada saat yang sama memberitahu semua orang untuk tidak takut. Itu hanya blokade sederhana. Wang Ye bersenjata lengkap, dengan beberapa granat tergantung di dadanya. Di belakangnya ada lusinan pasukan khusus yang terlatih. Mereka berlari sampai ke depan panggung, berdiri di depan Ye Junlin satu demi satu dengan tatapan ngeri dari bintang-bintang. Wang Ye memberi hormat-hormat militer dan berteriak, "Laporkan kepala." Wang Ye, Kapten Pasukan Khusus Kirin dari wilayah militer Soviet Hangzhou, memimpin pasukannya untuk melindungi keselamatan kepala. Tolong beri instruksi. Mereka semua terkejut. Ada keheningan yang mati di tempat kejadian. Su Yue, Kaizan, Zhou Yutong, dan petugas keamanan semua memandang Ye Junlin tanpa kecuali. Ketua. Apa? Dia ternyata ketua. Kepala muda seperti itu. Ye Junlin melirik Wang Ye. Sangat puas. Pelatihan iblis Kirin benar-benar tidak tercakup. Dalam waktu sesingkat itu, para prajurit biasa ini dilatih. Sudah ada tingkat pasukan khusus. Yah, cepat. Ye Junlin mengangguk. Dia memandang Su Yue, Kaizan dan yang lainnya. Mengerti. Ye Junlin berkata, membuat Su Yue dan yang lainnya ketakutan dengan berkeringat, hampir pingsan. Tapi mereka juga mengkonfirmasi identitas Ye Junlin. Dia adalah kepala wilayah militer. Tidak heran dia begitu berani dan berkata bahwa dia ingin menggunakan senter Suzhou Hangzhou. Ternyata sangat kuat. Wajah Kaizan menjadi hitam. Dia hanya mengatakan bahwa jika Ye Junlin bisa darurat militer di sini, dia akan makan kotoran. Tidak ada yang memikirkan identitas Ye Junlin. Siapa yang tahu bahwa orang yang lewat akan makan adalah kepala besar. Singkatnya, pasukan khusus datang ke darurat militer. Melihat Ye Junlin menatap mereka, semua orang gemetar. Ye Raja mencibir. Menurut pemikiran logis Anda, saya harus menyukai Anda. Adalah identitas yang dibedakan, kan? Sue Bulan dan pertempuran Kai mengangguk sengit. Ya kepala identitas Anda tentu membedakan. Kemudian saya harus menikmati hak istimewa dan secara serampangan menduduki sumber daya publik. Ye Junlin bertanya. Kepala, lihat apa yang dikatakan ini. Lakukan apapun yang Anda inginkan. Su Yue dan Kaizan masih ingin berteman dengan Ye Junlin. Jadi mereka secara alami patuh. Tetapi di detik berikutnya, nada Ye Junlin tiba-tiba meningkat, artinya, ketika saya datang ke mal untuk makan, saya harus membawa pasukan ke darurat militer di sini. Hah? Ye Junlin meraung. Tiba-tiba, menakutkan Su Yue, DKK. Beberapa menggigil. Hak istimewa. Ada lebih banyak orang dengan hak istimewa. Jika semua orang datang seperti Anda, bukankah itu akan berantakan? Bersambung.
Bab 136. Kamu pembawa acara. Tapi tidak perlu mengunci semua tempat, kan? Kamu tahu begitu banyak orang. Kebanyakan dari mereka pasti tidak datang kepadamu. Mereka seperti saya, makan dan membeli pakaian. Kenapa begitu? Apa karena urusanmu? Menunggu beberapa jam. Jika kamu ingin berbicara tentang hak istimewa, maka aku makan hari ini, dan aku akan darurat militer di sini. Acaramu tidak akan diadakan sampai makan malamku selesai. Bagaimana menurutmu? Menghadapi pertanyaan Ye Junlin, Su Yue dan yang lainnya menundukkan kepala, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Untuk waktu yang lama, mereka hanya mempertimbangkan hak istimewa mereka sendiri dan masalah keamanan selebriti ketika mengadakan acara, dan tidak pernah mempertimbangkan masalah mata pencaharian orang lain. Mungkin di mata mereka, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk membiarkan mereka mempertimbangkan. Kepala salah. Kami menyadari kesalahan kami dan tidak boleh menempati terlalu banyak sumber daya publik. Kami pasti akan mempertimbangkan secara komprehensif untuk kegiatan di masa depan. Su Yue mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Ye Junlin melirik orang-orang. Acara ini tidak akan dilakukan untuk saat ini. Wang Ye akan membawa mereka kembali dulu. Biarkan semua orang menulis cek 4D sebelum membiarkan mereka kembali. Apa? Semua orang tercengang ketika mendengar ini. Biarkan mereka. Bintang-bintang superior ini, menulis cek 4D. Apakah ada kesalahan? Tetapi ketika mereka melihat mata tajam Ye Junlin, semua orang menundukkan kepala. Akhirnya, Ye Junlin menatap Kaizan, aku tidak menontonnya saat aku makan kotoran. Itu menjijikkan. Kaizan sangat terkejut. Jelas bukan hal yang baik untuk diingat oleh pria sebesar itu. Setelah Ye Junlin pergi, Wang Ye memimpin tim pergi, dan bintang-bintang juga pergi. Pusat perbelanjaan segera kembali memesan. Ye Junlin mendapatkan makanannya sesuai keinginannya. Segera Xiao Qin menemukan Ye Junlin. Kakak ipar, kamu tidak melihatnya sekarang. Seorang kepala besar datang ke sini dan ingin datang untuk makan, tetapi dia berada di bawah darurat militer. Dalam kemarahannya, dia memblokir tempat itu. Dia juga mengambil idolaku. Dikatakan bahwa dia harus menulis untuk diperiksa. Mereka sangat menyedihkan. Xiao Qin terjepit di antara kerumunan. Jadi dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang baru saja terjadi. Banyak yang terdengar. Mereka pantas mendapatkannya. Ye Junlin berkata dengan dingin. Tapi saya mendengar orang mengatakan bahwa kepala suku baru berusia 20-an. Kakak ipar, apakah Anda mengatakan bahwa ada kepala muda seperti itu? Biasanya duduk di posisi tinggi dan tidak memiliki kualifikasi. Setidaknya 40 atau 50 tahun. Xiao Qin bertanya dengan bingung. Masih adil di militer. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk pergi. Itu normal untuk duduk di posisi tinggi di usia 20-an. Kata Ye Junlin. Oh, itu dia. Xiao Qin sedikit menyesal dan berkata, ini tidak terlihat berhala. Tapi kemudian, pamanku memberiku perayaan ulang tahun ke-40. Untuk saat kamu pergi saudara. Salah satunya adalah Ye Junlin setuju untuk perayaan ulang tahun keluarga Xiao. Oke, tidak masalah. Di tempat latihan. Wang Ye baru saja melepaskan bintang yang menyelesaikan inspeksi. Dia akan melapor ke Qilin. Dalam perjalanan, dia bertemu Shen Xiaohui. Oh, mengapa kamu datang? Shen tua. Wang Ye dan Shen Xiaohui dulunya adalah petarung di kelas yang sama, dan kemudian mereka belajar bersama. Hubungannya sangat dekat. Shen Xiaohui mengeluarkan kartu undangan berlapis emas dan berkata sambil tersenyum, perusahaan keluarga Tuan Xiao Guopu akan mengadakan perayaan ulang tahun ke-40. Dia secara khusus datang untuk memberi kami kartu undangan, dan saya akan menerimanya. Ini untukmu. Wang Ye menerima undangan dengan senyum di wajahnya. Apakah guru mengingat kita? Ternyata Wang Ye dan Shen Xiaohui sama-sama murid Xiao Guopu. Ya. Akan ada banyak kawan pergi ke sana untuk berpartisipasi dalam perayaan, terutama untuk melihat guru. Kata Shen Xiaohui. Oke, ayo pergi bersama. Kata Wang Ye. Bersambung. Bab 137. Shen Xiaohui tersenyum. Tampak sedikit malu. Wang Ye melihatnya sekilas dan tersenyum. Old Shen, hanya mengatakan apakah Anda sopan dengan saya? Lalu aku akan mengatakannya baru saja guru berbicara kepada saya di telepon. Dan dia meminta saya untuk bertanya padamu. Bisakah aku mengundang Jenderal Qilin ke perayaan keluarga Xiao? Kata Shen Xiaohui. Ini memang ide Xiao Guopu. Adapun mengundang Jenderal Kunlun. Keluarga Xiao juga tidak memenuhi syarat. Dia bahkan tidak bisa memikirkannya. Tapi Mayor Jenderal Qilin masih ingin mencobanya.
Jika diundang, maka wajah keluarga Xiao sudah cukup. Mayor Jenderal Qilin adalah raja dari 5 perang besar di bawah Jenderal Kunlun. Tidak peduli bagaimana mereka dengan Jenderal Kunlun. Shen Xiaohui menambahkan, meskipun saya memiliki banyak kontak dengan Jenderal Kunlun dan Jenderal Qinglong, bagaimanapun juga mereka dikirim. Tidak ada hubungan yang substansial atau apapun. Tetapi Anda berbeda dari Jenderal Qilin. Dia setara dengan tuanmu. Wang kulit Ye berubah. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, jika guru berkata, saya akan mencoba. Segera, Wang Ye datang ke pos komando Qilin untuk melapor. Qilin meletakkan kakinya di atas meja dan bertanya tanpa melihat ke atas, semua orang telah pergi. Ya, Jenderal. Wang Ye tidak pergi setelah melapor. Qilin menatapnya dengan curiga. Ada apa? Jangan gugup. Katakan saja sesuatu. Wang Ye menegakkan tubuh dan berkata langsung, laporkan ke Jenderal. Guruku Xiao Guopu ingin mengundangmu ke keluarga Xiao. Perayaan ulang tahun perusahaan 40. Apakah Xiao Tianlong itu keluarga Xiao? Tanya Qilin. Dia mendengar Qinglong mengatakan bahwa musuh sang jenderal adalah keluarga Xiao. Tepat. Wang Ye mengangguk. Tapi harapannya tipis. Dia hanya mencobanya. Oke. Aku berjanji untuk berpartisipasi. Qilin setuju. Terima kasih Jenderal. Wang Ye memberi hormat dengan hormat militer. Segera, keluarga Xiao mengetahui bahwa Mayor Jenderal Qilin telah datang ke perayaan itu. Xiao Guopu tertawa dari telinga ke telinga. Haha, Tuhan memberkati keluarga Xiao saya. Jika Qilin muda di masa depan, wajah keluarga Xiao saya akan terlalu banyak. Hahaha. Ini adalah orang Jenderal Kunlun, yang setara dengan hubungan kita dengan Jenderal Kunlun. Setelah perayaan kedua, status keluarga Xiao saya akan naik dalam garis lurus. Xiao Ruoyu tersenyum dan berkata, ya, ayah. Meskipun keluarga Xiao saya dikenal sebagai 10 raksasa teratas di Suzhou dan Hangzhou, itu akan berada di bagaimanapun juga. Setelah perayaan ini, kita pasti bisa memajukan beberapa keluarga. Xiao sangat bersemangat sehingga mereka mengepalkan tangan. Perayaan ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Dalam istilah awam, ada kemungkinan bahwa dividen setiap orang telah berubah dari 50 juta menjadi 100 juta. Xiao Guopu memandang orang-orang dan berkata, lewati pesanan saya dan tingkatkan promosi. Dan ada berita bahwa Mayor Jenderal Qilin akan datang untuk berpartisipasi. Dia adalah orang terpenting dalam perayaan ini. Segera menyebar di Suzhou lingkaran Hangzhou. Hal terpenting bagi para tamu perayaan keluarga Xiao adalah partisipasi Mayor Jenderal Qilin, salah satu dari 5 raja besar di bawah Jenderal Kunlun. Berita tentang tamu paling penting keluar, yang membuat banyak keluarga kaya di Suzhou dan Hangzhou iri. Bagaimana kekayaannya? Bagaimana dengan orang-orang di seluruh China? Semua tidak dapat mencapai partisipasi Qilin utama. Xiao Ruoyu berkata kepada Xiao Guopu lagi, ayah, dan putri Ruomei. Xiao Qin ingin saudara ipar dan adiknya juga berpartisipasi, yaitu, Ye Junlin dan Li Ziran. Aku setuju. Xiao Guopu menepuk bahu Xiao Ruoyu dan berkata, kamu melakukan ini. Ya. Biarkan Ye Junlin melihat betapa kuatnya keluarga Xiao sekarang. Xiao Guopu tersenyum. Bersambung. Bab 138. Xiao Ruoyu juga tersenyum. Terima kasih kepada Ye Junlin, kami hanya memperoleh bagian dari teknologi inti yang dikembangkan oleh timnya. Kami telah membuat setidaknya 20 miliar laba bersih dalam 6 tahun terakhir. Benar. Ya, anak ini adalah benar-benar mampu. Bahkan orang terkaya di Suzhou dan Hangzhou memikirkannya. Xiao Guopu tersenyum. Dengan sentuhan dingin di wajahnya. Dan berkata dengan dingin. Tapi dia memukuli cucuku seperti ini. Aku benar-benar tidak tahan. Ketika perayaan selesai, saya secara pribadi harus membawanya untuk operasi. Pikiran apa? Xiao Guopu bertanya. Ngomong-ngomong, ahli dokter Swiss akan datang. Pastikan Tianlong berpartisipasi dalam perayaan itu. Ternyata itu keluarga Xiao menyewa 10 ahli medis dari luar negeri untuk merawat Xiao Tianlong. Untuk memastikan bahwa Xiao Tianlong dapat berpartisipasi dalam perayaan itu. Xiao Ruoyu berkata, ayah, aku akan berada di sana jam 12 malam ini. 5 hari sudah cukup. Oke, kamu jemput orang dan pastikan semuanya benar. Kata Xiao Guopu. Jangan khawatir, ayah, aku akan mengambilnya sendiri. Ye Junlin saat ini berada di manor tempat Qinglong dan yang lainnya tinggal. Qilin Qinglong dan yang lainnya ada di sini. Qilin baru saja memberitahu Ye Junlin tentang undangan dari keluarga Xiao. Yah, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan pergi ke sana juga. Tapi aku hanya tamu biasa. Dan anakmu adalah tamu. Goda Ye Junlin.
King Long juga tersenyum dan berkata, Qilin kecil adalah tamu terpenting dalam perayaan besar. Qilin segera berkata, Kakak Jenderal, jangan mengolok-olok saya. Pada saat ini, Mayor Jenderal Suzaku yang heroik dan berani dalam Windbreaker datang dan dihormati. Laporkan ke Jenderal, berita baru saja ditemukan. Keluarga Xiao menyewa 10 ahli medis dari Swiss untuk merawat Xiao Tianlong, dan mereka mendarat di area pribadi Bandara Suzhou Hangzhou pada jam 12 malam ini. Datang untuk mengobati Xiao Tianlong. Ekspresi Ye Junlin berubah. Ya. Keluarga Xiao ingin memastikan bahwa Xiao Tianlong akan berpartisipasi dalam perayaan besar. Jadi para ahli medis top diundang. Kata Zukue. Ye Junlin mengangkat pergelangan tangannya dan melihat. Waktu menunjukkan pukul 10:04. Pergi. Tahan orang untukku. Siapa yang berani memperlakukan Xiao Tianlong? Ye Junlin bangkit. Bandara Suzhou Hangzhou selalu ramai. Tapi malam ini, di depan lorong area pribadi, mobil hitam datang. Dan mobil terdepan adalah Rolls-Royce. Ada lusinan pria besar berjas berdiri di samping mereka. Tampak mengancam. Di Rolls-Royce, Xiao Ruoyu berjalan turun. Mereka adalah para ahli medis yang datang untuk menerima Swiss. Adegan besar seperti itu sejalan dengan pengaturan keluarga Xiao. Itu menyebabkan orang yang lewat takjub dan gempar. Xiao Ruoyu melirik waktu. Tepat pukul 12. Yah, para ahli akan segera keluar. Dan pergi ketika mereka mengambilnya. Xiao Ruoyu berteriak. Dan tim keluarga Xiao serius. Segera di lorong pribadi, sebuah tim yang terdiri dari 20 orang berjalan keluar darinya. Termasuk ahli medis dan asistennya. Ada banyak peralatan. Xiao Ruoyu menyapanya. Selamat datang di Tuan Jeffery dan yang lainnya. Tolong. Xiao Ruoyu melambai. Dan anak buahnya mengambil alih semua peralatan di tangan tim medis dan memindahkannya ke dalam mobil. Lainnya juga telah diatur ke mobil-mobil besar. Dadada. Tapi pada saat ini, ada raungan di udara. Bunyi tersebut adalah bunyi baling-baling yang berputar dengan kecepatan tinggi. Wow, wow, wow. Cahaya terang disambar dari udara, menyinari wajah, tubuh, dan menerangi tempat itu seterang siang hari. Di hadapan cahaya yang begitu kuat, semua orang sangat terguncang sehingga mereka tidak bisa membuka mata, dan mereka bisa memblokirnya. Bersambung. Bab 139. Suara di telingaku semakin keras, seperti guntur. Angin squally yang dibawa oleh baling-baling mengamuk, dan semua orang hampir akan terhempas. Semua orang dapat melihat dengan jelas sekarang bahwa ada helikopter di udara. Setelah melihat tanda-tandanya dengan jelas, hati Xiao Ruoyu dan yang lainnya menjadi dingin. Itu jelas helikopter wilayah militer. Sekarang perintahkan kalian semua untuk tidak bergerak. Terdengar suara keras dari pengeras suara. Selanjutnya, semua orang melihat orang-orang kuat berjas meluncur turun dari helikopter. Mereka memiliki warna kulit yang berbeda, tetapi mereka besar. Rata-rata kepala lebih tinggi dari penjaga keluarga Xiao. Menatap penjaga keluarga Xiao, mereka tidak berani melakukan gerakan sama sekali. Pria berotot berjas ini adalah tentara bayaran yang dipimpin oleh James. Setelah mereka mendarat, mereka mau tidak mau merampok tim medis Swiss dari keluarga Xiao. Semua peralatan medis yang dipasang di mobil juga diturunkan, dan semua orang dan peralatan dimuat ke dalam helikopter. Di antara penonton, Xiao Ruoyu dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan orang-orang dan peralatan direnggut. Akibatnya, keluarga Xiao tidak memiliki kemampuan untuk melawan tentara bayaran ini. Kedua, Xiao Ruoyu takut dengan tanda-tanda di helikopter ini. Berdengung. Xiao Ruoyu tidak bereaksi sampai sebuah helikopter terbang. Orang-orang dirampok seperti ini. Tentara bayaran ini terlatih dengan baik, hanya 1 menit sebelum dan sesudah. Segera semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Apa yang harus dilakukan Tuan Xiao sekarang? Pemimpin penjaga tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Apalagi yang bisa saya lakukan ketika saya kembali? Wajah Xiao Ruoyu muram. Ketika dia kembali ke rumah Xiao, Xiao Guopu terkejut ketika dia mengetahuinya. Apakah kamu tidak menghentikannya? Itu hanya sekelompok pengawal asing. Xiao Guopu bertanya. Xiao Ruoyu menggelengkan kepalanya. Ayah, dengarkan aku. Kelompok ini terlatih dengan baik. Setidaknya kamu bisa tahu dari helikopter yang menuruni bukit. Mereka pasti pernah bertugas di ketentaraan. Saya curiga mereka adalah tentara bayaran. Xiao Guopu ragu. Saya kira tidak ada seorang pun di Suzhou dan Hangzhou yang berani menggunakan tentara bayaran. Ya, beberapa waktu lalu, Ye Nanhui tidak menyewa sekelompok tentara bayaran. Tetapi mereka ditahan setelah itu dan mereka tidak dikembalikan. Saya kira itu mereka.
kata Xiao Ruoyu. Maksudmu siapa yang menggunakan kelompok tentara bayaran ini? Xiao Guopu sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Xiao Ruoyu mengangguk. Mungkin itu adalah karena mereka helikopter ditandai oleh militer, siapa yang berani menggunakan helikopter ini. Xiao Guopu bertanya-tanya, apakah ada masalah dengan dokter ini mereka ditahan? Kami tidak melakukan tahu. Jangan berani bertanya. Di sisi lain, Ye Junlin mengirim dokter-dokter ini keluar dari Tiongkok secara langsung. Masih ingin ke dokter untuk Xiao Tianlong? Tidak mungkin. Dalam beberapa hari berikutnya, keluarga Xiao telah menunda untuk menyelidiki penyebabnya, tetapi tidak ada hasil. Secara khusus, informasi tentang tentara bayaran ini kosong. Paman kedua Xiao Tianlong, Xiao Ruofeng, mau tidak mau berkata, bukankah itu untuk Tianlong? Xiao Guopu dan Xiao Ruoyu menatapnya bersama-sama. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana karakter seperti itu bisa memiliki musuh? Tianlong. Satu-satunya kegunaan para ahli medis ini adalah untuk mengobati Tianlong. Mereka ditahan. Jelas karena mereka tidak ingin Tianlong mengobati penyakitnya. Xiao Ruofeng menganalisa. Xiao Guopu berkata, sekarang seluruh Suzhou dan Hangzhou tidak ingin memperlakukan Tianlong. Hanya Ye Junlin, kan? Apakah maksudmu Ye Junlin adalah Jenderal Kunlun? Itu jelas tidak. Bagaimana bisa Ye Junlin menjadi jenderal Kunlun? Ini konyol. Xiao Ruofeng menggelengkan kepalanya. Bersambung. Bab 140. Xiao Guopu menghela nafas. Cedera Tianlong belum membaik. Tampaknya kita tidak dapat berpartisipasi dalam perayaan itu. Xiao Ruoyu tahu pentingnya perayaan ini. Jika Xiao Tianlong datang untuk berpartisipasi, dia pada dasarnya bertekad untuk menjadi pewaris. Oleh karena itu, Xiao Ruoyu ingin putranya berpartisipasi. Dia bertanya, ayah, bisakah perayaannya ditunda? Xiao Guopu menjadi marah ketika dia mengatakan ini. Bisakah hal sebesar itu ditunda? Bagaimana pendapat murid-muridku? Bagaimana jika aku memprovokasi Jenderal Qilin? Tidak bisa diubah. Sama sekali tidak bisa diubah. Perayaan 40 tahun grup Xiao semakin dekat. Dan suasana semakin lama semakin pekat. Hampir seluruh kota Suzhou Hangzhou mengetahuinya. Semua orang bangga memiliki undangan perayaan besar. Banyak orang mengambil foto dan mengirim undangan ke momen untuk pertama kalinya untuk menunjukkan identitas mereka. Dapat dilihat seberapa baik propaganda keluarga Xiao telah dilakukan. Pada malam sebelum perayaan, Xiao Qin secara khusus datang untuk mengirim undangan. Karena urusan Xiao Tianlong, Li Ziran masih khawatir. Dia tidak berani berpartisipasi dalam perayaan keluarga Xiao. Jika keluarga Xiao marah, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Ye Junlin secara alami ingin pergi. Xiao Qin sangat senang. Jika Li Ziran tidak bisa pergi, Ye Junlin akan menjadi miliknya sendiri. Li Ziran secara khusus bertanya kepada Xiao Qin, kamu harus melindungi kakak iparmu. Kakak iparmu berlibur dengan keluarga Xiao. Xiao Qin setuju, kakak, jangan khawatir, kakek sangat mencintaiku. Dan tidak ada yang bisa menyentuh saudara iparku. Li Wenyuan dan Zhao Yalan juga tidak menerima undangan. Dalam pandangan Xiao Ruomei, mereka tidak memiliki kualifikasi. Keesokan harinya, City Convention and Exhibition Center menjadi tempat perayaan besar ini. Sebuah jalan di depan pusat konvensi dan pameran kota ditutupi oleh keluarga Xiao, berbagai spanduk dan balon terbang digantung di kedua sisi jalan yang panjangnya lebih dari 10 km. Tata letak tempat itu bahkan lebih megah dan indah. Keluarga Xiao benar-benar rela mengeluarkan uang. Lagi pula, bahkan undangannya disepuh. Terlebih lagi, lusinan selebritas lini pertama diundang, dan ada banyak selebritas dan selebritas internet lainnya. Tempat parkir di depan venue penuh dengan mobil mewah kelas atas. Hubungan keluarga Xiao tidak dibangun, dan mereka yang datang ke perayaan itu kaya atau bangsawan. Tingkat keluarga Li tidak diberi peringkat sama sekali. Xiao Qin dan Ye Junlin datang ke venue, dan setelah menunjukkan undangan, mereka masuk dengan mudah. Karena perayaan belum resmi dimulai, semua orang menunggu di ruang rapat. Tempat duduk di ruang tamu, serta prasmanan. Anda dapat menikmatinya sesuka hati. Ye Junlin dan Xiao Qin menemukan tempat dan hanya duduk. Apakah Ye Junlin kamu? Sebuah suara datang dari belakang. Ye Junlin menoleh untuk melihat seorang wanita menawan dalam gaun merah anggur panjang, dengan tubuh montok, kaki ramping, dan temperamen yang menawan dan menarik. Dia menatap Ye Junlin dengan mata berair yang besar. Ye Junlin mengenali wanita ini. Lin Mei. Dia dan mitra Lu Yunting pada periode awal-awal mampu dan bijaksana. Pada awalnya, tim wirausaha mereka membuat langkah besar,
tetapi kemudian kehilangan uang. Banyak mitra memilih untuk mundur, hanya menyisakan Ye Junlin, Lu Yunting dan seorang gadis. Di antara mereka adalah Lin Mei di depannya yang mundur. Ini benar-benar Ye Junlin. Ada suara lain yang datang dari dekat. Ada 4 orang lagi di depan Ye Junlin. Zhong Yao, Wang Suelong, Wu Haosheng, Chen Bingsu. Orang-orang ini adalah mitra wirausaha asli. Zhong Yao adalah satu-satunya gadis yang belum berhenti, dan yang lainnya telah berhenti. Ketika Ye Junlin berhasil memulai bisnis, beberapa orang ingin bergabung, tetapi dia menolak. Ye Junlin ingat bahwa pada hari dia di penjara, Wang Suelong dan ketiganya datang untuk menertawakannya. Bersambung.